Namanya Clara Neumann, gadis Jerman berusia 27 tahun yang berasal dari kota Köln. Ia seorang fotografer freelance yang sering bepergian ke berbagai negara demi proyek seni dan jurnalistik. Sosoknya tinggi semampai, bermata abu-abu terang, dengan rambut pirang kecoklatan yang selalu dikuncir asal-asalan. Hidupnya bebas, terlalu bebas, hingga kadang ia merasa kesepian di tengah keramaian dunia. Pertemuannya dengan pria Indonesia bernama Raka Prasetya terjadi tanpa rencana. Clara sedang dalam proyek dokumenter budaya di Bali, dan Raka adalah salah satu penari tradisional yang ia wawancarai. Tapi lebih dari sekadar objek foto, Raka membuatnya penasaran. Pria itu sederhana, tapi karismatik. Ada sesuatu di balik matanya yang teduh, keteguhan, ketenangan, dan keyakinan. Mereka mulai sering berbincang. Dari obrolan tentang budaya, berlanjut ke cerita hidup, dan akhirnya menyentuh hal-hal yang lebih personal, termasuk soal Tuhan. "Kenapa kamu masih salat 5 waktu di zaman seperti ini?" tanya Clara suatu malam, sambil menyeruput teh di beranda losmen tempat ia menginap. Raka tersenyum. "Karena dunia bisa berubah, tapi jiwaku butuh sesuatu yang tetap." Jawaban itu menghantam Clara dengan pelan tapi dalam. Ia yang tumbuh tanpa ikatan agama merasa tersentuh. Bukan karena ingin meniru, tapi karena penasaran pada apa yang membuat pria itu begitu damai, bahkan dalam hidup yang sederhana. Tanda hubung. Usai proyek selesai, Clara memutuskan tinggal lebih lama di Indonesia. Ia bilang ingin mendalami budaya. Tapi sebenarnya, ia ingin mengenal Raka lebih jauh. Mereka tak pernah mengaku saling suka secara gamblang, tapi setiap gerak, tatap, dan perhatian kecil mulai menjelma menjadi cinta. Namun, Raka tak seperti pria-pria Eropa yang pernah Clara kenal. Ia menjaga batas, tak pernah menyentuh Clara, bahkan ketika suasana begitu romantis. "Aku cinta padamu, Clara. Tapi kalau kamu ingin bersamaku, kamu harus tahu, cintaku tak bisa lepas dari imanku." Malam itu Clara tak bisa tidur. Perasaannya berkecamuk. Ia sadar, cintanya pada Raka tak cukup hanya sebatas rasa. Ia harus memahami dunia Raka, termasuk keyakinannya. Keesokan harinya, Clara mengunjungi sebuah perpustakaan Islam di Yogyakarta. Ia mulai membaca, pelan, satu persatu. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang makna hidup. Tak semua ia pahami, tapi hatinya mulai menemukan sesuatu yang selama ini kosong. Hari-hari Clara di Yogyakarta berubah drastis. Ia bukan hanya menjelajahi pasar-pasar tradisional dan memotret kehidupan lokal, tapi kini ia rajin datang ke masjid kampus, duduk diam mendengarkan kajian, dan membaca Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Ia bahkan mulai belajar mengucapkan huruf-huruf Arab, meski masih terbata-bata. Raka tidak pernah memaksa. Bahkan ia tak pernah bertanya apakah Clara ingin masuk Islam. Tapi justru sikapnya yang lembut dan tak menuntut itulah yang membuat hati Clara makin mantap. Suatu malam, setelah kajian tentang surat Al-Fatihah, Clara duduk sendiri di pojok masjid dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu paruh baya yang melihatnya menghampiri dan bertanya, "Kenapa, Nak?" Clara menjawab pelan, dengan logat asingnya yang kental, "Saya ingin mengenal Tuhan, seperti kalian mengenalnya." Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Clara menelepon ibunya di Jerman. Ia tahu ini akan sulit. Keluarganya adalah orang-orang liberal yang bahkan tidak terlalu percaya agama. Tapi Clara merasa ia harus jujur. "Muti, aku sedang belajar Islam. Mungkin aku akan masuk Islam." Ibunya terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Apakah ini karena laki-laki itu?" Clara menarik napas panjang. "Awalnya, iya. Tapi sekarang, karena hatiku sendiri. Ini jalanku." Percakapan itu berakhir dingin. Clara menangis malam itu. Tapi entah kenapa, di balik sedihnya, ia merasa lebih kuat. Seperti sedang menapaki jalan yang gelap, tapi kini telah melihat cahaya kecil di ujungnya. Tanda hubung.
Tanggal 3 Desember bertempat di sebuah musola kecil di kampung tempat Raka tinggal. Clara mengenakan kerudung putih sederhana. Bersama seorang ustazah dan saksi-saksi dari warga, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara pelan tapi tegas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata menetes di pipinya. Bahkan Raka yang biasanya tenang, tak bisa menyembunyikan harunya. Ia menunduk, menyeka air mata, dan dalam hati bersyukur, perempuan yang ia cintai bukan hanya bersamanya, tapi kini berjalan di jalan yang sama. Setelah syahadat, Clara memilih nama baru, Nur Laila, yang artinya cahaya malam. Tapi Raka tetap memanggilnya Clara. Baginya, nama itu sudah cukup bermakna. Setelah menjadi mualaf, hidup Clara, atau sekarang lebih sering dipanggil Laila oleh warga sekitar, berubah total. Ia belajar cara wudhu, salat 5 waktu, membaca Al-Quran meskipun pelan dan belum lancar. Di sela waktu, ia tetap menekuni fotografi, tapi kini objek-objeknya lebih bernuansa batin, perempuan berhijab yang tertawa bersama anak-anak, lelaki tua yang mengaji di serambi masjid, suasana subuh di kampung yang sunyi dan damai. Raka mendampinginya dengan sabar. Ia tak pernah menggurui, hanya mendukung. Terkadang mengoreksi cara bacaan Laila dengan lembut, terkadang hanya diam menunggu Laila belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suatu hari, Laila menangis setelah pulang dari pasar. Beberapa ibu-ibu mempergunjingkan dirinya. Bule masuk Islam cuma biar bisa nikah, paling nanti juga balik lagi ke negaranya. Laila tak membalas, tapi ucapannya menusuk. Malamnya, ia duduk di depan rumah kontrakan kecil tempat ia tinggal, memandangi langit. Raka duduk di sebelahnya. Aku merasa asing, bahkan setelah aku berusaha menjadi bagian dari mereka, bisiknya. Raka menatapnya lama, lalu menjawab, menjadi muslim bukan tentang menyenangkan manusia, tapi tentang mendekat pada Allah. Dan kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ucapan itu menjadi kekuatan untuk Laila. Ia tak lagi sibuk membuktikan pada orang lain, tapi lebih fokus memperbaiki diri dan mendekatkan hatinya pada Yang Maha Kuasa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 bulan kemudian, Raka melamar Laila secara sederhana. Hanya di ruang tamu rumah kontrakan, dengan secangkir teh dan beberapa butir kurma. Aku ingin bersamamu, bukan hanya karena cinta, tapi karena aku percaya, bersamamu aku bisa menuju surga. Laila tak menjawab langsung. Ia menunduk, tersenyum kecil, dan matanya berkaca-kaca. Kalau surga bersamamu, aku siap, jawabnya lirih. Pernikahan mereka dilangsungkan di masjid kecil kampung, sederhana tapi hikmat. Clara mengenakan kebaya putih dan hijab rendah. Tak ada pesta mewah, hanya doa dan air mata haru dari warga yang kini mulai menyayanginya. Raka mencium kening Laila setelah ijab kabul, dan berbisik, kini kamu bukan hanya istriku, tapi cahaya hidupku. Laila membalas pelan, dalam bahasa Indonesia yang masih agak kaku, dan kamu imamku sampai akhir nanti. Setelah pernikahan yang sederhana tapi penuh makna itu, kehidupan Laila dan Raka berjalan dalam alur yang tak selalu mulus, tapi selalu saling menguatkan. Mereka tinggal di rumah kecil hasil tabungan Raka, yang ia bangun perlahan sejak lama. Dindingnya belum sepenuhnya diplester, tapi bagi Laila, rumah itu jauh lebih hangat dari apartemen luas di Kolen. Laila mulai mengajar fotografi di sebuah komunitas seni di Yogyakarta. Meski bahasa Indonesianya belum fasih, para murid menyayanginya karena cara mengajarnya yang sabar dan penuh antusias. Ia juga membuka jasa foto keluarga dan prewedding secara syar'i, dengan konsep yang unik dan estetis. Perlahan, ekonomi mereka membaik. Namun ujian baru datang dari negeri jauh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suatu pagi, Laila menerima email dari ibunya. Setelah sekian lama dingin dan hanya mengirim pesan-pesan singkat, kini surat elektronik itu panjang dan emosional. Lebih besar dari, Clara, aku masih belum mengerti kenapa kamu memilih jalan ini.
Tapi aku tidak bisa lagi menolaknya. Kamu terdengar lebih hidup sekarang. Jika kamu bersedia, aku ingin datang berkunjung. Laila menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Doanya selama ini agar ibunya melembutkan hati, akhirnya perlahan dijawab. 2 bulan kemudian, ibunya benar-benar datang. Tak ada rombongan, hanya seorang wanita setengah baya berambut pirang keperakan yang berjalan pelan di Bandara Adi Sucipto, menenteng koper besar dan wajah canggung. Raka menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang, Bu. Saya Raka." Ibu Laila menatapnya, lalu mengangguk singkat. "Kamu lelaki yang membuat putriku jadi orang yang berbeda." Laila langsung memeluk ibunya dengan mata basah. "Bukan karena dia, Muti, tapi karena Tuhan yang akhirnya aku kenal lewat dia." Hari-hari berikutnya penuh keheningan dan pengamatan. Sang ibu tak banyak bicara, tapi ia ikut menyaksikan langsung kehidupan sederhana putrinya. Ia melihat bagaimana Laila bangun pagi untuk salat, bagaimana Raka mencium tangan istrinya sebelum pergi bekerja, dan bagaimana warga kampung menyapa mereka dengan hangat. Pada hari Jumat, sang ibu ikut duduk di serambi masjid bersama ibu-ibu lain. Ia hanya diam, memandangi, mencatat dalam hati. Dan malam harinya, ia memeluk Laila erat. "Aku tidak mengerti agamamu, tapi aku melihat kamu bahagia. Dan kalau itu memang datang dari keyakinanmu, maka mungkin Tuhan memang ada di sana." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Laila, itu jawaban dari doa yang ia lantunkan sejak ia mengucap syahadat. Minggu terakhir ibunya di Indonesia menjadi momen paling emosional bagi Laila. Mereka bukan hanya menghabiskan waktu bersama di rumah kecil itu, tapi juga berbagi cerita yang selama ini tak sempat terucap. Sang ibu mulai bertanya hal-hal kecil tentang Islam. Bukan karena ingin masuk, tapi karena ingin mengerti. Tentang mengapa ada 5 waktu salat, kenapa Laila mengenakan hijab, mengapa tak ada patung atau gambar Tuhan dalam masjid. Laila menjawab dengan sabar, sesekali dibantu Raka jika ia kesulitan mencari padanan kata dalam bahasa Jerman atau Inggris. Di hari terakhir, sang ibu mengajak Laila jalan kaki pagi-pagi menyusuri pematang sawah di belakang rumah. Matahari masih hangat, embun belum sepenuhnya menguap. "Aku melihat kamu sekarang lebih damai, lebih matang," kata ibunya pelan. Laila tersenyum. "Aku belum sempurna, Muti. Tapi aku tahu kemana arah langkahku sekarang." Mereka berhenti di tepi sawah. Angin mengayunkan bulir-bulir padi yang mulai menguning. Sang ibu menatap putrinya lama, lalu memeluknya dengan penuh cinta. "Kalau suatu hari nanti kamu punya anak, beritahu dia bahwa neneknya dari Jerman pernah menentang ibunya karena agama, tapi akhirnya belajar bahwa cinta sejati selalu membuka jalan." Laila tak sanggup berkata-kata. Air matanya mengalir begitu saja. 3 bulan setelah kepulangan ibunya, Laila dinyatakan hamil. Raka bersujud syukur lama sekali, sementara Laila hanya menatap hasil tes kehamilan itu dengan senyum tak percaya. Dunia kecil yang dulu terasa asing baginya, kini menjadi tempat ia merasa paling utuh. Di ruang kecil rumahnya, ia menulis sepucuk surat untuk calon anaknya kelak. "Nak, ibu dulu bukanlah siapa-siapa. Ibu hanyalah wanita asing yang tersesat, lalu menemukan arah lewat cahaya cinta dan iman. Jika kelak kau besar dan bertanya kenapa namamu Islami meski ibumu bule, ketahuilah, karena di Indonesia inilah ibu menemukan makna hidup. Lewat ayahmu, dan lewat jalan Tuhan." Laila menatap jendela. Di luar, azan berkumandang. Ia menutup surat itu, lalu beranjak mengambil air wudhu, seperti biasa. Seperti hari pertama ia memilih jalan ini, jalan yang membawanya bukan hanya pada cinta, tapi pada cahaya yang ia yakini akan membimbingnya sampai akhir hayat.